kita masuk dulu untuk materinya. Perubahan entalpi standar di sini didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, di mana keadaan standar di sini adalah 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Selanjutnya, perubahan entalpi standar ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau disimbolkan sebagai delta HF. F di sini dari kata formation ya, sehingga di sini formation itu artinya adalah pembentukan. Maka simbol dari entalpi pembentukan adalah delta HF. Nah, delta HF ini sendiri definisinya adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ya, pada keadaan standar tadi adalah 298 Kelvin dan 1 atm. Nah, satuan internasional yang digunakan untuk perubahan entalpi standar itu adalah dalam satuan kilojoule per mol. Sebagai contoh, misalkan di sini perubahan entalpi pembentukan standar kristal amonium klorida adalah negatif 314 kilojoule per mol. Maka dalam penulisan persamaan reaksinya, ini amonium klorida itu kalau kita tuliskan persamaan senyawa kimianya itu adalah NH4Cl. Nah, amonium klorida ini kalau berdasarkan definisi entalpi pembentukan tadi, ini adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, unsur yang membentuk dari amonium klorida di sini ada N. N di alam itu stabilnya dalam bentuk N2. Kemudian ada hidrogen, stabilnya dalam bentuk H2. Kemudian ada klor, stabilnya dalam bentuk Cl2. Nah, karena di sini tadi satuan dari perubahan entalpinya adalah kilojoule per mol untuk pembentukan amonium klorida, maka koefisiennya amonium klorida itu harus sama dengan 1. Ingat, pada persamaan termokimia itu koefisien menyatakan molnya. Jadi karena ini per mol artinya adalah per 1 mol, maka senyawa yang dibentuk di sini koefisiennya harus 1 mol. Sehingga untuk yang N2 ini koefisiennya adalah setengah untuk menyamakan dengan yang sisi kanan. Kemudian yang H2, karena di kanan ini totalnya ada 4, maka ini diberi koefisien 2. Kemudian yang Cl, ini di kanan ada 1, dan yang kiri biar jadi 1, maka ini diberi koefisien sama dengan setengah. Dan jangan lupa untuk persamaan termokimia, ini dilengkapi dengan harga delta H-nya. Karena di sini tadi adalah reaksi pembentukan, maka delta H-nya adalah delta HF, ya, entalpi pembentukan, nilainya adalah negatif 314 kJ per mol sesuai dengan yang diketahui di sini. Tetapi yang menjadi catatan di sini bahwa untuk entalpi pembentukan standar pada unsur-unsur bebas, ya, ini nilainya sama dengan 0. Sebagai contoh, misalkan ada O2, H2, Cl2 dan lain-lain. Jadi molekul unsur yang bebas. Artinya kalau unsur itu atau molekul unsur itu dia berdiri sendiri atau kalau berikatan dia sejenis seperti ini. Ya, jadi O dengan O membentuk O2 itu namanya adalah molekul unsur. Maka di sini nilai delta HF-nya itu nanti sama dengan 0. Selanjutnya untuk perubahan entalpi standar yang kedua itu ada perubahan entalpi penguraian standar. Ya, ini simbolnya adalah delta HD. D di sini dari kata dissociation. Ya, artinya adalah penguraian. Nah, definisi dari entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau yang pembentukan tadi dari unsur-unsurnya, yang penguraian dari senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Satuannya juga sama, yaitu dalam satuan kilojoule per mol. Contohnya misalkan di sini perubahan entalpi penguraian standar kristal amonium klorida adalah positif 314 kJ per mol. Maka kalau dituliskan dalam persamaan termokimianya, amonium klorida ini adalah NH4Cl. Nah, ketika dia terurai, karena ini tadi adalah penguraian, maka terurai menjadi unsur-unsurnya. Ini ada N, maka unsurnya adalah N2, ada hidrogen, ya berarti nanti unsurnya dalam bentuk H2, dan ada klor, unsurnya dalam bentuk Cl2. Karena ini satuannya adalah kilojoule per mol, berarti senyawa yang diuraikan ini koefisiennya harus 1 mol. Ya, karena ini per mol itu artinya adalah per 1 mol. Sehingga ini N2-nya untuk menyetarakan dengan sisi kiri, ini N2 diberi koefisien setengah, kemudian H2 ya untuk menyamakan diberi koefisien 2, dan yang Cl2 diberikan koefisien setengah juga. Dan jangan lupa
untuk persamaan termokimia harus ditambahkan dengan nilai perubahan entalpinya. Karena ini tadi adalah perubahan entalpi penguraian, maka ini dituliskan dalam bentuk delta Hd. Dengan nilai adalah positif 314 kJ per mol. Nah, perhatikan sebenarnya antara delta Hf dengan delta Hd, ini sengaja saya menggunakan contoh yang sama di sini. Perhatikan antara reaksi pembentukan dengan penguraian, ini reaksinya cuma dibalik saja. Kalau yang pembentukan itu senyawa yang dibentuk itu ada di sebelah atau di ruas kanan, kalau yang penguraian itu senyawa yang diuraikan ada di ruas kiri. Dan nilai delta hanya berbanding berlawanan saja di sini. Dari negatif berubah menjadi positif. Dan ini menjadi suatu catatan bahwa untuk delta Hf dan delta Hd dari senyawa yang sama itu hanya berlawanan nilai delta hanya saja. Kalau awalnya negatif, maka yang delta Hd menjadi positif, atau sebaliknya. Ya, kalau misalkan delta Hf-nya positif, berarti delta Hd-nya adalah negatif. Ini hubungan antara delta Hf dengan delta Hd. Selanjutnya untuk perubahan entalpi standar yang berikutnya ada perubahan entalpi standar pembakaran, ya, atau disimbolkan sebagai delta Hc. C itu dari kata combustion, artinya adalah pembakaran. Nah, definisinya adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa secara sempurna. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah pembakarannya adalah secara pembakaran sempurna. Nah, reaksi pembakaran sendiri tetap sama satuannya nanti entalpinya, yaitu menggunakan satuan kilojoule per mol. Dan untuk reaksi pembakaran sebenarnya adalah reaksi suatu zat dengan oksigen atau O2. Ya. Dan ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dalam pembakaran sempurna. Kalau dalam suatu senyawa itu mengandung unsur karbon, maka pembakaran sempurnanya menjadi CO2. Kalau dalam suatu senyawa mengandung hidrogen, maka pembakaran sempurnanya menjadi H2O. Kalau dalam suatu senyawa mengandung es, maka pembakaran sempurnanya menjadi SO2. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya CH4 ditambah O2, artinya adalah pembakaran CH4, namanya adalah gas metana ini. Nah, karena di dalam gas metana ini ada unsur karbon, maka karbon ketemu oksigen, pembakaran sempurnanya tadi adalah CO2. Kemudian ada hidrogen dalam senyawa ini. Ingat, hidrogen dalam pembakaran sempurna menjadi H2O, maka ini langsung aja ditambahkan dengan H2O. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah ini harus disetarakan dulu koefisiennya. Ini C-nya sudah sama, hidrogennya di kiri 4, di kanan baru 2, maka ini perlu dikalikan dengan koefisien 2. Kemudian oksigennya di kanan menjadi 2 ditambah, ini ada 2. Totalnya ada 4, maka yang kiri biar jadi 4 harus ditambahkan dengan koefisien 2. Dan jangan sampai lupa diberikan nilai delta H. Nah, kebetulan pada pembakaran metana, ini nilai delta H-nya adalah negatif 890 kJ per mol. Nah, ini untuk nilai delta Hc ini harus dilakukan secara eksperimen di sini. Nah, ini tadi adalah beberapa jenis dari perubahan entalpi standar. Ada perubahan entalpi pembentukan standar, penguraian standar, dan pembakaran standar. Nah, sebenarnya untuk perubahan entalpi standar tidak hanya 3 jenis ini saja, melainkan ada lebih dari 3, cuma yang sering keluar untuk materi kelas 11 SMA itu ada 3 jenis saja. Ya. Nah, untuk yang jenis yang lain, sebenarnya masih ada entalpi pelarutan, ya, kemudian ada beberapa entalpi yang lain. Ya. Tapi dipahami dulu aja yang 3 jenis entalpi di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, misalkan di sini ada suatu contoh soal, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Yang A, ini diketahui ada delta Hf CaCO3 sama dengan negatif 1207 kJ. Nah, coba kita jawab dulu. Untuk yang A, karena di situ diketahui delta Hf, ingat delta Hf ini merupakan perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, karena dia pembentukan standar yang dibentuk ini adalah CaCO3, jadi CaCO3 ini unsur pembentuknya, ini ada Ca, ya, Ca di alam stabilnya dalam bentuk Ca saja, kemudian ada karbon, karbon di alam dalam bentuk C saja, dan ada O, O itu di alam dalam bentuk oksigen stabilnya. Karena ini satuannya kilojoule per mol, berarti yang dibentuk atau CaCO3-nya ini koefisiennya harus 1, karena per mol itu artinya adalah per 1 mol. Sehingga harus kita setarakan dulu, Ca-nya sudah sama, C-nya sudah sama, yang O-nya berbeda. Maka O-nya di sini kita beri koefisien 3/2 agar O di sebelah kiri jumlahnya nanti ada 3, di kanan juga ada 3.
Dan ditambahkan dengan nilai delta HF-nya, yaitu sama dengan negatif 1207 kJ per mol. Nah, ini adalah persamaan termokimia dari pernyataan untuk soal yang A. Untuk soal yang B, ini ada delta HCO, berarti pembakaran di sini. Ingat bahwa delta HC ini merupakan suatu entalpi pembakaran standar yang dibakar di sini adalah CH3OH, ya, atau metanol ini namanya. Nah, ingat dalam pembakaran senyawa organik atau hidrokarbon, ketika dibakar sempurna ini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Tinggal kita setarakan. C-nya sudah sama, ini hidrogennya di kiri totalnya ada 4, di kanan biar 4, ini dikali koefisien 2. Oksigen di sebelah kanan ada 2 ditambah 2, ada 4 di sini. Yang di kiri pada metanolnya baru ada 1 oksigen, berarti kurang 3, maka ini diperlukan koefisien 3/2. Sehingga nanti ketika dikali 2 ini jadinya adalah 3 oksigen. Dan ditambahkan pula nilai delta Hc-nya. Nah, nilai delta Hc-nya di sini adalah negatif 638 kJ per mol. Oke, ini adalah persamaan termokimia dari pernyataan untuk soal yang B. Contoh soal yang lain, misalkan ada soal pembakaran 1,6 gram metana atau CH4 dibebaskan kalor 89,2 kJ. Tentukan delta Hc CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya. Maka untuk mengerjakan soal yang ini, kita harus mencari delta Hc-nya dulu dalam satuan kilojoule per mol. Nah, ingat, di sini kalau misalkan 1,6 gram itu dibebaskan kalor hanya sebesar 89,2 kJ, kita hitung dulu molnya. Dari 1,6 gram ini ada berapa mol? Ingat, untuk menghitung mol adalah gram per mr. Ya, mr dari CH4 itu kalau C-nya 12 hidrogen 1 berarti totalnya kalau CH4 mr-nya nanti harusnya adalah 16, yaitu 12 ditambah 4 kali 1. Nah, mr-nya 16, sehingga molnya itu adalah 1,6 dibagi 16 sama dengan 0,1 mol. Nah, di sini dibebaskan kalor 89,2. Artinya di sini reaksinya adalah eksoterm. Ya, kalau eksoterm berarti delta H-nya ini nilainya adalah negatif. Dan di sini ketika yang dibakar itu adalah 0,1 mol, delta H yang dihasilkan adalah negatif 89,2 kJ. Padahal untuk menentukan delta Hc dalam keadaan standar itu satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, per mol artinya per 1 mol. Dari 0,1 menjadi 1 mol, ini artinya adalah perbandingannya adalah 1/10 atau dikalikan dengan faktor 10. Maka delta H-nya juga ikut dikalikan dengan faktor 10. Sehingga untuk setiap 1 mol pembakaran CH4, ini delta H-nya adalah 89,2 dikali 10, atau nilai delta H-nya adalah negatif 892 kJ. Atau bisa menggunakan cara yang ini, yaitu delta H per mol 1 sama dengan delta H per mol yang kedua. Nah, ini untuk yang pertama atau yang satu, ini kan delta H-nya diketahui negatif 892 untuk 0,1 mol. Nah, kita tuliskan aja di sini, negatif 89,2 untuk 0,1 mol, dan delta H yang kedua ini yang ditanya. Nah, ini untuk 1 mol, karena satuannya adalah kilojoule per mol. Maka ini ketemu delta H2-nya sama, yaitu adalah negatif 892 kJ. Hasil bagi dari negatif 89,2 dibagi 0,1. Nah, dari sini kita dapat memastikan bahwa delta Hc untuk CH4 ini sama dengan negatif 892 kJ per mol. Dan untuk menuliskan persamaan termokimianya, karena ini pembakaran CH4, berarti CH4 ketika dibakar itu adalah ditambahkan dengan O2. Maka untuk persamaan termokimianya, CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Dan reaksinya harus dalam keadaan setara. Kemudian nilai delta H-nya dimasukkan ke sini. Ini adalah negatif 892 kJ per mol. Artinya ini untuk setiap 1 mol CH4. Maka di sini koefisiennya CH4 juga harus sama dengan 1, sesuai dengan persamaan termokimia ini. Nah, ini tadi adalah terkait dengan beberapa jenis perubahan entalpi standar dan contoh soal untuk memudahkan pemahaman kalian.